emang sayang sama aku gitu Kak. Iya dong, pastilah. Aku tuh pengennya kita ketemu lagi loh nanti di surga. Amin. Aku tuh pengennya sama kamu gitu di surga. Seterusnya gitu. Kalau kayak gini, emang nikahnya mau dibawa kemana? Nggak bisa Bun. Ini dipikiran udah negatif aja. Astagfirullahaladzim, aku bilang gitu. Itu bener-bener pengalaman yang lagi-lagi membalikkan aku lagi Kak. Bener-bener tempat yang bisa nerima semua baik buruknya aku, luar dalamnya aku, sikap aku itu dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Insya Allah dalam kondisi sehat dan juga tetap ceria menjalani hari. Bitalk, be inspired by Gultalk. Kali ini dengan saya, Sira Safira. Saya tidak sendirian, sudah ada yang temenin, yang cantik juga, mompreneur. Soal tema kita kali ini bahas couple trainer. Ada cinta, kesetiaan, dan wirausaha. Mbak Wenda Panjunjung. Halo Kak Wenda. Nah, Kak Wenda ini biasa dipanggil Kak Manda. Kita kulik-kulik yuk. Boleh kenalan dulu nggak? Boleh Kita lebih dong, akrab. mompreneur yang cantik ini. Halo teman-teman, aku Wenda. Aku mompreneur Biar Lova, salah satu distributor dari brand Biar Kosmetik. Jadi kalau nama Panjunjung itu Kak emang dikasih sama bapak aku. Nah artinya tuh menurut beliau biar aku itu bisa menjunjung tinggi gitu, mengangkat derajat aku, derajat keluarga aku. Dan kebukti ya, gitu. alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, kalau ngomongin soal menjunjung tinggi derajat martabat, tapi kita nanti dulu dong ke tahapan situ. Kita Iya. mau mengulik dulu awal mulanya untuk menjadi mompreneur itu seperti apa? Awal mulanya itu kalau boleh flashback ke belakang, justru malah aku tuh nggak suka jualan. Tapi malah jadi Tapi jualan ya? malah jadi jualan, malah sekarang tuh jadi hobi dan wow suka jadinya gitu loh. Ternyata jualan tuh nggak cuma sekedar jualan gitu kan. Awalnya itu aku diajak sama suami aku. Pada saat itu belum jadi suami. Aku diajak, dia udah mulai jualan duluan, udah mulai bisnis duluan. Dia temen SMA aku, dia hubungin aku, mau nggak bantuin aku buat handle Jadi ini bukan orderannya temen, gitu. tapi ini teman usaha dulu gitu Iya, ya? Bukan teman deket banget, tapi iya, teman usaha. temen usaha gitu kan. Terus mau nggak bantuin gitu kan. Sebelumnya tuh aku udah lihat story-storynya dia. Kalau dulu kan zaman BBM ya Kak. Udah Ya, status, jadul banget. iya jadul banget, 2017 loh Kak aku mulainya. 2017. Iya. Jadi diajak, ayo mau nggak gitu kan. Karena waktu itu lagi kuliah, butuh penghasilan tambahan juga. Ya udah oke gitu kan. Dibantu akhirnya aku ngerasa oh enak juga ya jualan, diajarin. Nah di situ baru aku tahu. Sebelumnya aku udah lihat story dia itu, dia kan dari rumah ya Kak kerjanya. Sedangkan aku itu karyawan swasta di mana 8 sampai 5 di kantor ya kan. Terus aku ngelihat dia kok enak banget gitu kan di rumah. Terus dia update status, oke terjual sekian, oke udah ada yang transfer sekian. Sebagai waktu itu anak muda ya kan. Terus Nggak mau kalah dong. kok enak banget sih aku harus kerja. Apalagi maksudnya cowok ya? Iya, dia cowok jualan kosmetik. Iya. Gimana sih Kak? Iya, Ya iya, kan iya, bisa iya. dong dibayangin ya kan. Zaman sekarang aja kalau perempuan jualan kosmetik masih ada malu, ya kan? Malu. Padahal sebenarnya kosmetik itu nggak bisa dipisahkan sama perempuan ya nggak sih? Nah dari situ barulah ketika aku mau, aku diajarin sama dia. Begini loh caranya, begini, begini, begini. Sampai akhirnya, Justru dia yang ngajarin ya? betul. Cowok ngajarin perempuan. Dia Beda banget. ini deskripsinya karena mungkin aku perempuan juga jadi mungkin ngulik-nguliknya lebih gampang ya Kak kalau kosmetik gitu. Jadi Kan seneng ya, kalau cewek kan pasti seneng dong. iya memang ada ketertarikan cuman akunya masih takut gitu. Kayak kalau jualan tuh kayak gimana kayak gitu. Apalagi tadi mikirnya kan nggak suka jualan ya. Iya, salah satu doa aku setelah lulus sekolah adalah ya Allah, aku tuh pengen jadi wanita karir. Pengen kerja kantoran, rapih ya kan Kak.
terus nggak pengen jualan, Nggak pengen nggak pengen karena jualan. aku nggak bisa dan aku nggak suka. Dan akhirnya Malah malah Allah jualan ya? kasih jalan, Dan jodoh lagi kan? nah itu dia Kak. Iya. Dari situ langsung jalan, akhirnya diajak nikah lah sama suami gitu. Akhirnya dari 2017 di April sampai hari ini ya jalanin bisnis BR berdua bareng suami. Nah, tapi pernah nggak sih pas proses-proses sebelum nikah deh, awal-awal usaha berantem-berantemnya, kayak kan tadi, "Ah, males banget nih jualan nih," tapi kayak harus jualan. Ada nggak sih titik-titik yang kayak males gitu? Atau mikir jangan-jangan emang nggak ada kesuksesan secara instan? Kalau berantemnya sama waktu itu mungkin calon suami ya Kak, Oh iya, malah belum suami ya? malah nggak ada kalau pas awal, malah justru seru. Karena kan kalau ketemu kita bahas kerjaan kan, sambil, "Udah ayo kita jalan," gitu kan. Terus malah lebih seru kalau pas sebelum nikahnya itu kan, sambil siapin, persiapan mau nikah gitu, kita masih jualan, masih bahas ini itu, gitu kan, sambil kita jalan. Malah justru menurut aku tantangannya itu setelah nikah, justru gitu, banyak perdebatan, banyak karena aku dominan, ya kan, dominan, aku nggak mau kalah dari dia, mohon Oh, apalagi maaf. mohon maaf ya, perempuan tuh kan kayaknya harus tahu banget lah soal kosmetik dibanding laki-laki, padahal dia yang mulai duluan ya. Iya, dia Jangan mulai lupa sis, duluan. dia yang mulai duluan Bener, sis. itu. Aku ada di titik di mana aku bener-bener kayak, ngerasa, aduh astagfirullah ya kalau diinget. Aku ngerasa, "Ih, lo tuh nggak bisa jalanin bisnis BR kosmetik tanpa gue." Hmm. Karena gue yang ngerti produknya. Aku mau Wow, nangis jadinya. perempuan tuh kalau Iya, jadi, sedih ya. kayak ngerasa, "Ih, gue durhaka nggak ya?" gitu kalau inget, udah kesini-sininya gitu ya, pas udah nikah. Pas awal-awal nikah tuh kayak gitu. Dominan, pengennya memimpin, Jadi situ pengennya berantem tuh. nguasain. Iya, di situ kalau ngomongin kerjaan, panas Kak, Hmm. di situ. Padahal Allah kasih dari BR tuh, wah nikmatnya. Kak, aku nikah 24. Wow, 24 sebelum 30, muda aku banget. udah punya rumah dari Masya bisnis BR. Allah. Gimana sih Kak anak muda baru nikah, dikasih kenikmatan yang berder-der-der banget, ngerasanya, "Ih keren nih gue, hebat," gitu. Sampai aku di situ bener-bener ngerasa dominan banget sama suami. Mulai dari cinta walaupun ada jatuh bangun nih, Ada. berantem-berantemnya, tapi akhirnya menyelesaikannya dengan kayak gimana tuh? Suami yang menyadarkan atau Iya, tiba-tiba nyadarin sendiri itu? suami nyadarin berkali-kali, sampai akhirnya ada momen dia ngomong gini, "Ini tuh nikah, nikah mau dibawa kemana sih? Mmm. Aku tuh pengennya kita ketemu lagi loh nanti di surga. Amin, insyaallah. Aku tuh pengennya sama kamu gitu di surga. Seterusnya gitu. Kalau kayak gini, emang nikahnya mau dibawa kemana? Emang cuman materi aja gitu kan?" Aku coba, oh iya ya gitu, aku tuh dominan banget. Emang suami aku salah apa ya sama aku gitu. Sampai akhirnya ego aku tuh nggak di sini lagi tapi udah di sini nih Kak. Karena ego aku tinggi banget sampai aku juga belajar, belajar banget dari situ pas dia ngomong kayak gitu. Aku bener-bener turunin seturun-turunnya. Aku, nggak boleh dominan, namanya juga istri, kalau aku gitu kan. Ya udah kalau kita ngomongin kerjaan, ya udah karena dia mulai duluan, aku dengerin aja, tapi kalau aku punya pendapat, aku sampaikan, pendapat aku seperti ini seperti ini seperti ini. Nah dari situ, baru tuh ngerasa lebih enjoy, jalanin usaha lebih enjoy, rumah tangganya juga jadi lebih enak, lebih tenang gitu Kak Sira. Masya Allah loh, kurang lebih 5, 6 tahun ya di Be Earl ini akhirnya punya rumah, semua cita-citanya satu persatu tercapai. Iya, Tapi sempet tidak akhirnya karena pengennya banyak ya, namanya juga manusia ya, udah deh kita buka usaha lagi," gitu? mhm. Wah, kalau buka usaha lagi waktu itu awalnya adalah, after pandemi, nggak tahu ya kalau di BR tuh kan kayaknya ngerasa bisnis tuh berkah banget pas pandemi, ketika orang-orang ngerasa bisnisnya turun, anjlok. BR
itu ningkat, malah stabil cenderung ningkat lah Kak pas pandemi. Justru aku ngerasa down-nya bisnis yang aku jalanin di Bior itu after pandemi itu. Sampai akhirnya, nih kita gimana ya gitu biar tetap stabil penghasilan. Karena kan dari yang sekian turun jadi sekian Iya, ngaruh banget ya Kak gitu. Karena karena biaya hidup dan lain sebagainya sudah iya, mengikuti yang awal betul, ya. apalagi aku sama suami itu sama-sama anak pertama, di mana kita nggak pengen cuman kehidupan kita aja yang baik, tapi kehidupan keluarga orang tua kita juga Insyaallah. jadi lebih baik gitu kan. Kalau emang jalannya lewat kita, ya udah gitu. After itu suami, "Gimana kalau buka kuliner aja?" Gitu. Akhirnya di situ suami memberanikan diri untuk buka kuliner. Jadi aku yang ngurus biornya, suami yang ngurus di kuliner. Jalan tuh, Jalan awalnya, tapi akhirnya tidak berjalannya karena tidak peristiwa kebakaran ya? berjalannya iya bener banget, karena itu tadi sih mungkin masih keterbatasan diri kita ya Kak, untuk mengelola 2 bisnis sekaligus. Karena kan tadinya yang satu bisnis di BR, kita punya 2 kemampuan nih, kemampuan Mhm. aku, kemampuan suami untuk kita balance ngelola BR, BR-nya jalan gitu kan. Nah setelah dipecah, aku di BR dan tau gak sih Kak Sira, di situ aku baru sadar, aku kan ngelola BR sendiri ya, suami ngelolanya kuliner kan. Mhm. Di BR itu turun, lama-lama turun kan. Akhirnya sadar ya, Sadar, ternyata bukan kamu Mas yang nggak bisa tanpa aku ya, tapi ternyata aku juga nggak bisa oh tanpa iya, kamu loh ternyata. Ya iya itulah bener. cinta berarti, memang harus saling melengkapi jalan bareng-bareng ya Mbak Makanya ya? di situ makin belajar, makin, ah iya ternyata nggak boleh kayak sombong banget gitu kan. Nih siapa gitu kan kita, gila sombong banget gitu kan. Terus udah belajar di situ mawas diri banget. Akhirnya suami makin tinggi di kuliner, dia kelola karena emang dia suka di situ. Terjadilah tragedi gas meleduk. Itu kita lagi di rumah dua-duanya, gas meledak, Itu kaget tahun banget. Tahun setahun yang lalu kayaknya deh Kak, setahun apa 2 tahun yang lalu gitu, aku agak lupa sih di situ. Akhirnya memutuskan untuk ya udahlah tutup dulu awalnya. Awalnya kuliner ini pengen tutup dulu, nanti kalau udah reda gitu kan, semuanya udah normal, karena kan ada korban juga ya Kak, iya, luka-luka, ya Allah. apa, karyawan itu Karyawannya? 4 orang dia luka-luka bakar gitu, akhirnya kelarian ke rumah sakit. Aku kira awalnya nggak parah banget gitu, aku Aduh parah kira, banget, heeh. tapi ternyata parah banget gitu. Nah disitulah langsung mungkin tadinya kayak, Allah ngasih nih, aku kasih nih, kamu mau apa mau apa mau apa. Tapi kan kita hidup dikasih ujian juga kan Kak, biar kita belajar. Nah di situ dari yang aku gimana, dibalik sama Allah, aku kasih ujian. Apakah kamu masih mau nerima atau kamu masih taat gitu mungkin ya kata Allah. Apakah kamu bisa ambil pelajaran dari situ? Nah disitulah aku diuji banget hubungan nikahnya ya sama suami gitu. Karena kan kata orang tuh kalau pernikahan usia 5 tahun, Iya, 6 tahun masih banyak gonjang-ganjing ujiannya. Nah, disitulah aku diuji sama suami. Akhirnya semua apa ya, kayak harta benda mungkin ya Kak, yang aku dapetin dari BR harus dijual semuanya untuk nutupin korban. Karena kan korban harus tanggung jawab ya, Mhm. Masya Allah. Ya dia harus ke rumah sakit, Iya. pengobatan, dan sehari-harinya sebagainya karena dia nggak kerja lagi kan, Kak. Sedangkan si, karyawan aku ini yang jadi korban juga sama gitu, dia menghidupi ibunya karena tinggal berdua doang. Nah disitulah bener-bener, diuji lagi sampai suami itu minta maaf sama aku. Dia bilang, "Maafin aku ya Nda, kita harus tanggung jawab." Nggak apa-apa Mbak, kan keberkahan itu kan bagian dari Iya, jalan makanya hidup aku kan. kalau ditanya sering banget orang nanya, "Wenda kenapa sih nggak jual brand sendiri?" Sekarang kan open brand sendiri udah gampang banget ya, Mbak, iklannya banyak banget gitu. Kenapa sih masih Apalagi jual? udah bisa jualan gitu ya. Apalagi udah ngerti sedikit-sedikit, terus udah ngerti produknya kayak gitu. Kenapa nggak open brand sendiri aja gitu, ngapain sih jualan brand orang? Tapi balik lagi ya, aku ngerasain berkah, berkah di BR. Aku udah kemana, aku udah apa, balik lagi ke BR. Sempet aku jualan
baju, tas, gitu-gitu kan aku ngambil di Tanah Abang, nggak laku, laku cuman beberapa aja gitu kan. Akhirnya balik lagi ke BR, makanya di situ kerasanya, ini tuh BR tuh apaan sih? Aku Oke, berarti di ini nih, satu berarti momen jangan-jangan gitu. gini loh Mbak, itu memang kesetiaan to be Earl itu karena kan inget lagi dapat jodoh gara-gara be Earl Iya, bisa bener bisa bener, nikah gitu heeh kan. heeh. Iya di situ, aku sama suami tuh inget banget malam-malam, mobil udah kejual, apa udah kejual, dia minta maaf sama aku, "Maafin aku ya Nda, mobilnya dijual dulu, maafin aku jadi ngerepotin kamu, padahal itu mobil kita dapetin dari BR, kamu bantuin aku, itu mobil impian kamu, terus jadinya kita sekarang juga ada hutang," kata dia gitu. "Ya udah, nggak apa-apa," aku bilang gitu. Sampai akhirnya aku sadar, "Udah sih nggak usah kemana-mana," gitu, "emang jalannya di BR kali," aku udah gitu. Sampai akhirnya aku lock, ya udah dari situ, udah fokus lagi di BR, ada lagi kayak gitu sih, Kak. Wah, luar biasa sih. Tadi udah ikutan pengen mewek soalnya juga. Luar biasa perjalanan hidupnya ya. Tapi kalau kita ngomongin gak ada yang instan ya, tadi perjalanannya kan luar biasa ya. Tapi pada saat ini alhamdulillah ya persoalan sudah terlewati satu sama lain, sudah terjalin. Tapi paling tidak apa sih yang membuat Mbak Wenda ini yakin nih kalau ketika lagi ada masalah, ya udah nih bisa dilalui? Karena suami nguatin aku dan dia ngasih pemahaman sama aku, kita itu punya Allah gitu, maksudnya kita itu miliknya Allah kan, jadi terserah aja Allah mau ngapain gitu. Hidup itu naik turun, kalau emang lagi di atas Allah lagi kasih, kalau lagi di bawah Allah juga lagi kasih, Allahnya nggak ninggalin kita, jadi udah jalanin aja gitu. Jadi ya udah itu setiap ada masalah, udah tenang, berarti besok masalahnya diatasin sama Allah. Dia yang ngasih, dia juga yang bakalan kasih solusi gitu. Kalau bicara mengenai apa sih yang membuat Mbak Wenda ini merasa, "Ya udah deh, yakin nih bisnis di BR." Mhm. Aku itu, eee, dari bunda juga ya, kalau bisa dibilang gitu, karena dia tuh ngajarin aku yang bener-bener konsistennya gimana, ngasih tahu nggak cuman lewat tulisan, nggak cuman lewat omongan, tapi jadi bukti nyata gitu. Karena kan aku juga ngelihat dulu Ada support-nya perjuangan gitu ya? dulu perjuangan bunda tuh kayak gimana pas awal, walaupun aku datangnya belakangan gitu kan. Sampai akhirnya bunda bisa seperti sekarang, BR-nya bisa seperti sekarang gitu. Bunda tuh kayak jadi contoh nggak sih, Kak? Karena aku tuh orangnya, butuh figur banget gitu. Aku mau kayak gimana, mau ngelihat siapa sih buat contoh aku di bisnis, contoh aku di hidup gitu. Terus kalau ngelihat Bunda Erly, dia sering ngasih nasehat, ngasih petua, itu yang bikin aku semangat lagi di BR. Dan itu yang tadi aku bilang, BR itu nggak cuman bisnis, tapi kayak gimana sih, temen Keluarga nggak gitu sih? ya? Kayak, aduh kayaknya kalau nggak ada BR, aku nggak bisa kayak gini, nggak bisa punya kesempatan buat ngobrol sama kasirnya juga mungkin kan. Makanya pas kalau orang-orang nanya, "Kenapa masih di BR?" Ya karena aku ngerasain ini semua yang menurut aku luar biasa buat aku yang apalagi sekarang ibu rumah tangga, di rumah aja gitu kan, ngurusin anak, ngurusin suami, tapi punya peluang yang keren banget, punya kesempatan yang nggak semua orang dapetin, ya kan, Kak? Aku bisa ngobrol sama Kakak, aku bisa ketemu orang-orang Bisa yang dikenal keren sebagai banget. mompreneur Iya, loh, karena dengan makanya segudang ya prestasinya. alhamdulillah Kak, makanya di situ biar itu sesuatu yang aku nggak bisa gambarin lewat materi, lewat tulisan, pokoknya bener-bener bagian tempat, rumah untuk aku tinggal, untuk aku hidup, dan bener-bener kayak bestie banget, jadi udah jadi bagian dari hidup aku, hidup suami aku. Setelah perjalanan panjang nih, ups and down-nya luar biasa ya Masya Allah, hingga di titik saat ini, apa sih yang membuat Kak Manda setelah melewati semuanya, akhirnya bisa bangkit lagi? Apa? Kira-kira yang bisa diceritain? Nafas dulu nih aku kayaknya, karena emang berat banget ya Kak. Udah turun, kayak dihajar-hajar lagi sama ujian, tapi yang bikin bangkit lagi, di balik kejadian yang menurut aku berat itu adalah support
Support dari suami dan support dari bunda. Setelah aku juga, mempelajari gitu kan kayak kehidupan gitu kan, ternyata kita harus bersikap seperti apa sih baiknya sama orang lain. Bisa jadi kalau kita sikap baik, kebaikan itu juga ke kita gitu kan. Aku tuh jadi mikir gini, Allah itu ngasih aku ujian karena Dia mau sikap aku berubah, karena Dia mau aku bisa baik, sehingga Lebih banyak baik lagi ya? kebaikan yang datang ke aku. Setelah aku sadar semuanya, terus aku bener-bener yang paling aku sadar itu yang aku bilang nggak bisa dominan sama suami. Setelah aku menjalani kodrat ya, Kak, yang menurut aku bener-bener kalau istri tuh ya udah ngurusin anak, ngurusin suami. Di situ semuanya berbalik lagi, Kak. Memang bisnis naik, perlahan perlahan perlahan, tapi pasti itu naik setiap bulannya. Tapi ada hal yang lebih membahagiakan, yang lebih bikin aku tenang, itu adalah hubungan aku, sama suami di rumah jadi lebih adem, jadi lebih enak jalaninnya gitu. Walaupun kalau ngomongin materi nggak sebanyak dulu ya, Kak, gitu. Cuman ada ketenangan dan kepuasan batin yang nggak sebanding sama materinya gitu. Jadi bener-bener lebih happy sama suami, lebih enjoy lagi. Itu yang wah keren banget Masya sih. Allah ya, akhirnya Masya mendapatkan Allah, ketenangan ya. betul, Kak. Nah, momentum apa sih yang paling bikin Momu Endah ini ngerasa paling kena banget sama Bunda? Karena Bunda Erly kan kayak emang deket banget kan ke semuanya kan, didatengin, dikasih support. Nah, kira-kira apa yang membuat paling deket banget? Bunda tahu, mungkin dia udah tahu karakter aku ya, Kak, karakter buruk aku gitu kan. Terus, "Nggak apa-apa, ayo," yang itu yang aku rasain banget. "Aku udah mau keluar," Kak, aku bilang sama Bunda, "Bun, aku mau keluar dari BR. Aku mau jualan produk beauty lain." "Tuh brand sebelah laku kok, Bun." Kayak gitu. Terus disadarin lagi sama Bunda, "Beb, itu namanya ujian, namanya bisnis," kayak gitu-gitu kan, Kak. "Ada ujiannya, ada naik turunnya, sabar," gitu. "Nggak mungkin kita ada di bawah terus, nggak mungkin Manda kayak gini terus," gitu. Manda kan, apa namanya, dia bilang tuh selalu bilang sama aku, "Manda tuh kreatif loh kalau bikin apa-apa, coba lagi," gitu. "Nggak bisa, Bun." Nih dipikirin udah negatif aja kalau, "Nggak Udah bisa, bete, Bun." pokoknya Iya, bete udah, aja. "Nggak bisa, Bun, nggak bisa kayak gitu," aku bilang gitu kan. Terus sampai akhirnya aku belum belum aku cuman bilang keluar, tapi aku belum ini banget kan, Kak. Tapi masih jalanin sampai Tapi suami akhirnya tetap suami nggak kalau mau suami keluar tuh kan? iya, malah waktu itu juga sempat ketemuan juga kan sama Ayah Agus, dia ngebahas kondisi aku dan segala macem gitu. Kalau kata Ayah Agus, "Udah nggak apa-apa, temenin aja," gitu. Ibarat kata dampingin gitu kan, karena memang kayak nggak siap gitu loh, Kak, penjualan turun jauh banget gitu kan. Aku kayak orang nggak siap gitu pada saat itu dan bener-bener kosong, feel aku nggak ada. Sama suami kayak marah gitu-gitu. Diuji lagi Iya, ya tuh diuji ya? lagi, itu dia, aku bilang. Sampai akhirnya ada momen di mana, kecelakaan pada saat itu. Jadi aku sekeluarga itu Ya Allah, pergi keluar kota, naik mobil? pulangnya naik mobil, aku pinjam mobil saudara. Pulangnya kita kecelakaan. Astagfirullahalazim, aku bilang gitu. Itu bener-bener pengalaman yang lagi-lagi membalikkan aku lagi, Kak. Untuk, karena pada saat itu karena nabrak butuh biaya lagi dong, Kak, ya kan. Dari mana lagi Dari kalau bukan dari nah BL? itu dia, Kak. Semua biaya pada saat itu nggak ada tabungan, nggak ada apa, cuman buat bayar uang damai kan, untuk mobil yang depannya itu, udah deal uang damai sekian, terus abis itu pulang mobil rusak dong, Kak. Nggak mungkin aku minjem sama saudaraku mobil bagus, masa aku pulangnya rusak, ya kan. Nggak ada tabungan, aku bingung, aku ngomong sama suami, kata suami balik lagi, "Nggak apa-apa, nanti ada jalannya," gitu. "Udah kamu ngomong aja ke saudara sedetail-detailnya," habis itu ya jelas saudaraku pasti marah ya, Iya Kak. dong, Mhm, mobilnya tadinya dipinjemin mulus, tiba-tiba heeh. balik lagi. Nah itu Iya. dia, tapi aku ngomong, "Aku tanggung jawab," aku bilang gitu, "aku mau benerin lagi mobilnya sampai mobil itu seperti semula. Tapi aku butuh waktu," aku bilang kan, karena pada saat itu nggak ada uang Karena untuk setelah penjualan heeh lagi heeh, turun-turunnya ya. nggak ada budget untuk benerin mobil itu langsung seketika. Dan udah gitu aku bingung, "Ini dari mana lagi ya Allah? Ya Allah, ini apa lagi ya?" Gitu kan. Aku aja ngerasa aku belum sembuh gitu kan, dari kondisi mental aku
ngerasanya masih dibolak-balikin gitu perasaannya. Mmm. Sama Allah ditambahin lagi dentumannya. Mmm. Sampai akhirnya balik lagi Kak, jalan Allah ya Kak, sama suami, eee, dari penghasilan lagi-lagi dari biaya kosmetik dikumpulin dikumpulin, sama udah gitu orang bengkelnya itu baik banget. Jadi dia itu mau kasih waktu juga untuk pembayaran, sampai akhirnya dikumpulin sebulan sebulan sebulan, sampai 6 bulan aku ngelakuin itu di posisi ibu mertua aku sakit juga. Ya Allah. Jadi ngurusin biar, ngurusin korban yang itu tuh bersamaan waktunya, 2024 apa 25 ya, aku lupa, kayak 2025-an awal. Aku Baru ya? tabrakan, eee, ibuku ibu mertuaku sakit ginjal, jadi harus rawat bolak-balik. Terus aku ngurusin korban korban kebakaran yang ruko, mie ayam outlet kuliner itu semuanya bener-bener deg gitu, kayak, "Ya Allah nih 2025 kok kayak gini banget," aku bilang gitu kan. Terus ya udah dijalanin, dari mana lagi-lagi memang nggak boleh kemana-mana ya Kak akunya. Semua itu dicukupin, dari BR gitu. Jadi kalau bisa dibilang makanya, apa ya, orang-orang boleh ngomong aku cuman orang yang jualin produk orang lain gitu kan. Nggak menurut mereka teman-teman aku ngerasanya nggak keren Kak, gitu. Nggak keren apaan, cuman jualin produk orang gitu kan. Tapi mereka nggak tahu kalau hidup aku bisa kayak gini dari BR itu. Makanya aku bilang, tadi aku bilang ke Sirah, hidup aku BR itu nggak cuman jual produk, tapi bisa bikin hidup orang jadi lebih baik loh Kak. Bisa bikin hidup orang jauh lebih baik. Iya. Mbak Wenda boleh dong dikasih tahu, sharing dong. Sebenarnya apa sih yang paling mendalam? Apa yang pelajaran apa selama menjalani hidup bersama BL? Bukan hanya cinta di awal dapat jodoh suami, dikenalin sama suami BL ini, Mhm. tapi apa? BR itu ngasih itu pembelajaran buat aku dengan semua sifat buruknya aku. Jadi rumah, balik lagi aku bilang, dia rumah yang kalau aku lagi kenapa-napa, sini yuk sama aku gitu. Kamu bisa kok. Dan balik lagi bunda kan, di balik rumah BR itu, di balik rumah itu ada sosok bunda. Makanya dia dibilang bunda karena bener-bener mengayomi. Itu yang bener-bener buat aku klik banget gitu loh Kak. Ada rasa dalam banget di mana aku diterima, nggak cuman bagusnya aja, buruknya Kak. Udah seburuk apa kan Kakak, dari cerita aku aja gitu, perlakuan aku, sikap aku gitu sama bunda. Padahal bunda, ayah Agus, BR udah bikin hidup aku jadi lebih baik. Tapi balik lagi, bener-bener tempat yang bisa nerima semua baik buruknya aku, luar dalamnya aku, sikap aku, itu di BR. Makanya aku aku nggak pengen lagi gitu, nggak pengen kemana-mana lagi, dan kenapa masih ada di BR ya karena itu. Di mana lagi aku bisa diterima. Jadi udah nggak mau lagi tuh Bun, nyari-nyari kosmetik lainnya udah nggak mau ya? Udah nggak mau bikin-bikin kosmetik atau nyari-nyari lain ya? Iya, Kita nih kan pengen juga ya supaya orang lain tuh ter-encourage dengan cerita dari Mbak Wenda ya. Apa sih yang memotivasi atau paling tidak bisa di-sharing lah motivasinya supaya orang juga termotivasi nih jadi mompreneur? kalau menurut aku buat semua ibu-ibu ya kan, jangan sibuk bandingin diri kita sama orang di luar sana, sama ibu lain di luar sana, karena berbeda pasti. Dan lihat lebih dalam, justru harus lihat lebih dalam ke diri sendiri, harus kenal diri sendiri lebih dalam biar kita sadar kalau kita itu juga punya potensi ibu-ibu itu untuk bisa bertumbuh walaupun kebanyakan kita cuma di rumah aja. Karena aku sering banget dapet curhatan, "Manda mah enak, anaknya cuma satu. Manda mah enak, mulai bisnisnya udah lama." Kayaknya itu nggak habis-habis ya kalau diomongin Iya, gitu ya? gitu. Padahal kan ya semua ibu pasti repot, semua ibu pasti ada struggle-nya masing-masing. Tinggal gimana kita bisa ambil kliknya gitu kan. Kalau misalnya kayak aku
aku emang pengen jalanin bisnis dari rumah, ya udah aku sampaikan ke suami. Beruntungnya suami aku di ruang lingkup yang sama gitu kan. Kalau yang kita mau sampaikan gitu kan ke partner kita di rumah, biar partner kita, suami kita bisa juga bangkitin kita gitu loh, Kak. Karena banyak banget yang ibu-ibu tuh nggak percaya sama dirinya sendiri, kayak takut, nggak pede, Nggak pede. kayak ngerasa kita tuh nggak punya kemampuan apa-apa loh, gitu. Padahal kita tuh kan keren banget nggak sih, Kak? Bangun pagi, nyiapin anak, nyiapin Multitasking banget banget. ya kan. Dari semua itu kalau waktu boleh 25 jam, 25 jam mungkin gitu kan kita jalanin. Nah, dari situ aja kita udah keren banget. Jadi kalau misalnya memang mau melakukan sesuatu di luar mungkin tanggung jawab kita, gimana nih biar bisa balance, ya itu sampaikan ke suami mau kita apa, siapa tahu dia, suami kita justru support gitu. Support justru bikin kita semangat dan kenalin diri lebih dalam, apa potensi kamu, apa yang kamu suka, ya udah pelajarin biar mungkin itu bisa jadi peluang buat kita mungkin jadi balik lagi kalau kita mau punya hidup yang lebih baik gitu. Kalau pesan khusus lah untuk Be Earl family dan juga spesial untuk Bunda dong. Pokoknya makasih, sehat terus, bahagia terus, Amin, insya Allah. dan pokoknya makin bersinar mungkin ya, Kak. Makin glowing. Makin bersinar pribadinya, makin bersinar BR-nya, makin bersinar dirinya, semuanya. Pokoknya segala kebaikan, doa baik selalu aku panjatkan buat Bunda. Aku sama anak aku tuh kalau tiap sholat kita doain Bunda Erul. Dia bosnya Mami, dia udah tahu anak aku. Iya, yang cantik itu. Iya, Masya gitu. Allah. Yang udah ajak Mami jualan kosmetik. Iya, karena aku cerita ke dia kan. Terus dia suka lihat galeri aku. Dia kan ada foto aku sama Bunda, lihat sosmed aku. Terus aku ceritain Bunda Erli itu siapa gitu-gitu. Akhirnya dia tahu. Jadi tiap sholat kita Udah doain Bunda. hafal ya, Bunda. Iya, Ini udah hafal ya. ya Allah biar Bunda Erlin makin sukses, kata dia gitu. Biar biarnya makin banyak jualan, Mam. Nah, kalau kayak gitu ada pesan-pesan khusus nggak buat yang mau gabung nih? Gimana nih? Pasti pada terinspirasi nih, termotivasi. Buat yang mau join Join. BR, teman-teman bisa banget. Sebelum aku kasih tahu caranya mungkin ya, Kak, aku kasih tahu dulu bahwa teman-teman kalau mau join bisnis harus siapin dirinya juga, siapin waktunya, karena kita bakalan belajar, kita bakalan banyak banget mempelajari sesuatu gitu kan. Kalau misalnya mau join jangan sampai kita udah join ngerasanya kecewa gitu kan, Kak, karena, ternyata aku nggak cocok, ternyata aku nggak bisa." Tapi kan Pelajarin dulu. dibimbing kan? Betul, tapi kita harus pelajarin dulu, sebelum masuk. Kalau udah masuk siapin waktunya, karena kita mau ngebimbing, tapi kalau nggak ada waktunya, nggak balance ya, Kak. Iya, Jadi nggak harus matching benar jadinya. sama-sama. Karena kalau di BR itu cocok banget menurut aku buat ibu rumah tangga kayak aku. Aku aja masih bisa ke sana sini gitu kan, nganterin anak, ngurusin anak, masih bisa di BR juga, ngonten juga masih bisa. Pas menurut aku BR ini buat ibu rumah tangga, karena semuanya tuh udah disiapin sama BR. Produknya berkualitas, nggak usah diraguin lagi. Bisa lihat makeup aku secantik ini, makeup Kasira. Oh. Makeup Kasira juga bagus, kualitas udah pasti dijaga produknya. Terus BPOM, halal, segala macam itu udah pasti dijaga banget, apalagi Bunda itu sangat-sangat memperhatikan Teliti banget ya? banget. Ingredients-nya maunya yang premium, yang bagus, Oh, kualitasnya yang wow. oke. Makanya kalau temen-temen pakai BR atau lagi mau jalanin bisnis ya, nggak usah ragu lagi gitu kan, Kak. Karena emang udah sekeren itu produknya. Bisnisnya kekeluargaan, pasti udah lihat sendiri cerita aku kayak gimana ya, sekeluarganya itu loh Bunda, sama kayak aku yang sifatnya buruk nih. Kayak disayang banget ya? Bener, Dikekep banget. itu kalau dari bisnis BR Family, makanya Bunda namain kenapa BR Family ya, biar ada rasa kekeluargaannya gitu kan, Bondingnya dapet ya? komunitasnya gitu. Pesennya dong buat Be Earl family. Buat BR Family, semangat terus walaupun mungkin kita up and down, namanya juga bisnis, balik lagi aku ngutip, kata-kata Bunda, kata-kata suami aku, balik lagi. Bisnis itu up and down, naik turun.
yang penting kita jalan terus, kalau emang lagi down, ya udah ambil waktu dulu buat istirahat, beberapa hari, beberapa waktu, habis itu kita mulai lagi, terus diingat lagi awalnya kenapa kita jalanin BR, alasan kuatnya apa, dan itu bisa jadi bahan bakar semangat buat kita terus jalan. Karena kalau kita nggak punya, bahan bakar, nggak punya tujuan, nggak tahu bisnisnya mau dibawa kemana kan. Tapi kalau kita punya tujuan, salah satunya mungkin kalau aku pengen punya hidup yang lebih baik lagi. Makanya dengan up and down, dengan hidup aku yang begitu muter-muter itu, kenapa balik lagi jalanin BR, ya karena jalannya di sini. Jadi buat teman-teman BR Family, semangat terus, adaptasi sama kegiatan bisnis baru yang pastinya bakalan terus update di masa ini. Jangan menyerah sama diri sendiri, kenali diri sendiri biar lebih kita kita tuh keren banget loh, dalam diri kita punya potensi yang banyak, makanya BR Family semangat terus ya, kita sama-sama. Kak Manda makasih banget ya Iya. udah sharing luar biasa pengalaman hidupnya. Insya Allah ya menginspirasi kita semua yang lihat, yang nonton. Tetap semangat ya. Semoga sukses terus. Amin. Tetap semangat pokoknya apapun itu dilalui ya. Makasih. Sama-sama, Kak Syira.